Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewa Duren. Hari ini Rabu, tanggalnya lupa. Lebih baik ngomong aja tanggalnya lupa. Nggak tahu tanggal 18 atau 19 hari ini. Kami memang ya teman-teman sejak berkebun durian itu tidak memiliki kalender di rumah. Ya, tidak pasang kalender sehingga sering lupa. Kadang-kadang libur bersama pun kami juga tidak tahu bahwa hari ini adalah tanggal merah, kami juga tidak tahu. Ya itulah asiknya berkebun. Jadi hari-hari terlewati begitu saja. Oke teman-teman, anyway, by the way, sekarang kita fokus lagi kepada tanaman durian. Ya, pembahasannya banyak sekali pertanyaan yang masuk yang mengeluhkan ya tanamannya, pertumbuhannya kurang bagus, padahal usianya sudah 2 tahun, 3 tahun. Setiap hari itu baik yang WA ataupun yang telepon langsung itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, sering kami katakan ya dulu mungkin awal-awal kami bikin channel, awal-awal kami nulis di beranda Facebook itu sering mengatakan bahwa hanya 5%, bukan 90%. Hanya 5% ya di antara kita ini yang merawat tanam duriannya dengan baik. Sisanya yang 95% tadi itu yang penting tanam, merawatnya ya seperti itu, yang teman-teman bisa tebak seperti apa. Dampaknya sekarang sudah mulai kelihatan bahwa ketika masa pertumbuhannya kurang bagus, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memasuki fase generatif atau pembuahan, hasilnya juga tidak maksimal. Terakhir kami kemarin mungkin 1 bulan lalu kami berkunjung ke kebun sahabat. Di sana beliau tanam kurang lebih 100 pohon, ada musangking paling banyak, kemudian duri hitam, bawor, dan montong. Nah, usia saat ini sudah kurang lebih 5,5 tahun. Tahun kemarin itu sempat berbunga lumayan banyak, tetapi yang bertahan sampai jadi buah itu 1 pohon paling banyak, paling 5 butir. Ingat, ini usianya sudah tahun kemarin berarti sekitar 5 tahun. Nah, menurut kami itu tidak produktif, teman-teman. Dan kalau melihat secara fisik pertumbuhannya, ada pertumbuhan tapi tidak sebaik di tempat kami. Ya, dampaknya pasti kelihatan. Jadi produktivitasnya tidak maksimal. Karena itu tahun ini kami diminta untuk membantu. Itu salah satu contoh aja fakta di lapangan bahwa pohon durian itu kalau tidak dirawat dengan baik, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, banyak pertanyaan yang masuk ke tempat kami, bagaimana caranya bisa mendapatkan pertumbuhan seperti di tempat kami. Banyak juga di antara mereka yang minta SOP, tetapi banyak juga ketika SOP kami berikan itu tidak menjalankan dengan baik dan akhirnya bertanya kembali. Nah, kalau sudah mereka seperti itu, biasanya saya bilang dulu kan pernah kami kasih ya SOP, kenapa? Nah, ternyata juga tidak dikerjakan. Kendalanya apa? Biasanya kendalanya adalah di keuangan. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya agar tanaman, misalnya bagi teman-teman yang sudah sudah terlanjur tanam ini, tadinya tanpa perhitungan, itu saran kami cuma satu, teman-teman. Saran kami satu, rekalkulasi atau hitung ulang kemampuan teman-teman dalam merawat. Misalnya ini saya tak kasih contoh. Misalnya ketika tanam itu misalnya 250. Ya, 250 ini kejadian teman kami, saudara kami di Kalimantan Timur, ya. Kalimantan Timur itu tanam 250, tetapi usia 2 tahun masih biasa-biasa saja. Ya, usia 2 tahun itu seperti di tempat kami mungkin di bawah 1 tahun. Nah, setelah kami evaluasi, ya ternyata kami tanya-tanya ini, bukan investigasi, jangan investigasi lah. Kami tanya-tanya, ternyata tidak dirawat dengan baik. Nah, kenapa tidak dirawat dengan baik? Problem utamanya adalah kendala keuangan.
Ya, kendalanya keuangan. Nah, saran kami apa? Saran kami satu, rekalkulasi. Ya, misalnya setelah hitung-hitungan, kalau di tempat kami, ya biaya perawatan sampai berbuah itu kan 6 jutaan teman-teman. Saya suruh ngitung ulang, gitu. Kalau nanti faktanya hanya mampu 50, ya rawat yang 50 ini aja. Sisanya 200 biarkan aja. Ya, saran kami itu. Ya, saran kami adalah rawat yang 50 ini, yang 200 biarkan saja. Mati, iya terserah. Misalnya hidup setengah mati, ya masih alhamdulillah. Itu aja. Karena apa? Karena dengan cara begitu, ya yang 50 nanti akan menjadi lebih produktif. Daripada tetap memaksakannya, tetap memaksakan 250 tetapi ya hasilnya tidak maksimal. Ya, menurut hitungan kami lebih baik tanam 50 tetapi dirawat dengan baik dan sampai ketika fase generatif menjadi tanaman produktif dengan kualitas yang bagus, itu lebih mendatangkan profit, keuntungan daripada tanam 250 perawatannya setengah-setengah, ya hasilnya ya karena ngerawatnya setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi rekalkulasi itu penting teman-teman. Jangan pernah memaksakan diri. Misalnya ini, teman-teman ingin naik gunung dengan ketinggian sekian, ternyata setelah hitung-hitungan tidak mampu, ya jangan memaksakan diri. Nanti karena di tengah jalan akan konyol. Ya, di tengah jalan akan konyol. Nah, teman-teman yang mampu mengukur bukan kami. Kami hanya memberikan masukan. Bagaimana langkah terbaik. Jadi, langkah terbaiknya itu tadi, hitung ulang kemampuan keuangan. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah terlanjur. Ya, bagi teman-teman yang sudah terlanjur tanam, jumlahnya banyak dulu tanpa perhitungan sama sekali, yang penting pokoknya tanam. Ya, langkah tepat adakan rekalkulasi ulang. Nah, terus bagaimana bagi mereka yang mau tanam? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya, yang teman-teman harus lakukan adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang bercocok tanam durian. Ya, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Ingat, tanaman durian itu seperti juga manusia, dia perlu makan. Nah, makanannya apa saja? Teman-teman harus paham. Ya, teman-teman harus paham. Jadi membekali diri. Kemudian setelah membekali diri dengan ilmu pengetahuan, buatlah sebuah perencanaan. Ya, perencanaan, terutama dari sisi keuangan. Kalau sudah tahu apa yang dibutuhkan tanaman, harusnya bisa. Ya, teman-teman bikin perencanaan keuangan. Maksudnya gini, yang perlu diingat bahwa ketika kita memutuskan berkebun durian, itu saat awal tanam sampai berbuah itu kurang lebih 5 tahun. Nah, selama 5 tahun perjalanan kita berkebun durian itu kita nggak dapat apa-apa loh. Kita nggak dapat apa-apa dan itu perlu biaya, ya, biaya tenaga kerja, biaya pemupukan, biaya listrik, pokoknya semuanya biaya. Ya, itu perlu kan, dan sampai usia 5 tahun kita nggak dapat apa-apa. Itu perencanaannya, direncanakan. Jadi ketika sudah tahu ilmunya, teman-teman pasti bisa membuat perencanaan ini. Ya. Nah, setelah bisa membuat perencanaan, hitunglah kemampuan finansial, teman-teman. Ya, langkah yang ketiga adalah menghitung kemampuan finansial teman-teman. Misalnya, berapa kemampuan teman-teman dalam investasi berkebun durian. Misalnya kemampuannya 50, tanam aja 50 meskipun tanahnya 1 hektar. Ya, meskipun tanahnya 2 hektar. Tapi kalau kemampuan finansial teman-teman hanya 50, tanam 50.
Nah, tanam 50. Jangan pernah memaksakan diri menanam lebih, tetapi di tengah jalan akan kedodoran. Ya, akan kedodoran. Dan yang ketiga adalah fokus pada satu tanaman saja, durian. Kalau memang niatnya investasi untuk jangka panjang, fokus saja pada tanaman durian. Boleh misalnya dengan tumpang sari dan lain sebagainya, tetapi saran kami, fokus itu jauh lebih baik daripada kita harus memikirkan tanaman lain. Menurut kami seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang berkebun durian atau ya mau berkebun durian. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, bisa nggak kita melakukan konsultasi kepada Bapak? Boleh, silakan kontak kepada kami di nomor 081303021729. Oke, teman-teman, ya tetap semangat berkebun durian bersama kami di Wana Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.